Amerika Serikat gunakan taktik curang gandakan serangan di tengah gempuran gas beracun. The fundamental principle of sovereignty and territorial integrity are non-negotiable. This principle must always be upheld. Meanwhile, peaceful solution is the only option to settle any conflicts. Habit of dialogue and cooperation would nurture strategic trust. These are the rules of the game that we must maintain if we truly want peace. It is our responsibility to apply them consistently, not selectively or only when we see fit. My president confided these messages of peace in his visit to Kiev and Moscow last June. Kabar terbaru dalam perang di Wuhan adalah sedikitnya 5 orang tewas dalam serangan kimia di daerah peperangan pasukan TNI versus Pentagon Cina yang dengan sengaja menembakkan rudal gas asap hitam, memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh bersama Pentagon ketika TNI sedang kewalahan di tengah gumpalan asap hitam yang mematikan. Invasi ini bahkan disebut Jinping sebagai operasi militer khusus dengan tujuan untuk memberantas musuh terkuat Cina, untuk mengembalikan kepercayaan rakyat mereka yang selalu meminta Jinping untuk turun dari kasta presiden. Setelah kekalahan beruntung kepada TNI Amerika Serikat yang sebelumnya dikabarkan mengirim utusan untuk mengenang guard Jinping karena menembakkan gas beracun di tengah perang dengan TNI, ternyata hanyalah sebuah bualan pasalnya Pentagon yang sebelumnya mundur menembakkan roket guard dan artileri laras ke sebuah distrik perumahan di kota Wuhan, hingga membuat pasukan TNI yang berusaha menari pasukan disulitkan oleh serangan tersebut. Gambar buram para korban sipil pun dibagikan di Telegram untuk seorang media, membuat suasana di Wuhan sangat mengenaskan. Korps Komando melaporkan setidaknya 16 rudal ditembak jatuh oleh pasukan TNI dan ditepis oleh Angkatan Udara. Untuk memberikan peluang bagi rekan-rekan mereka untuk mundur dari serangan besar tersebut, di antaranya pertahanan udara di selatan menjatuhkan 8 rudal kaliber yang ditembakkan dari sebuah kapal di Laut Hitam, kata Korps Komando. Para prajurit anggota ini yang mendapat serangan juga masih dikabarkan tetap berjuang untuk menekan Amerika Serikat agar tidak terus memberi tekanan di garis depan. Setelah masker gas beracun diberikan oleh Rusia, meskipun demikian darah mereka mengucur dari hidung setelah sempat terkena asap beracun dari Cina. Informan kami memperkirakan Wuhan sebelumnya sudah pasti dikuasai TNI jika Cina tidak memainkan cara curang dengan menembakkan gas kimia. Pasalnya dalam serangan pertama 2000 pasukan Pentagon yang sok jago menyerang TNI langsung terkapar. Dalam suatu hari penyerangan, Korps Komando terus mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke medan pertempuran untuk membanturkan mereka di garis depan, kata Menteri Pertahanan. Pasukan itu tidak lengkap dan kurang terlatih. Akibatnya pasukan TNI menimbulkan banyak korban bagi Cina dan Pentagon. Kami memperkirakan hal itu akan terus berlanjut jika gas beracun tersebut tidak mereka luncurkan, kata Pusat Penerangan Amerika Serikat dan Jerman. Kata Pusat Penerangan Amerika Serikat dan Jerman, pas tank canggih ke Cina, Rusia serangkan Indonesia gunakan bom nuklir. Momen besar dalam perang antara Indonesia dan Cina telah tiba. Jerman siang sedari awal membela Cina, mengumumkan akan menyediakan tank Leopard 2 untuk pasukan Tiongkok. Setelah kekalahan Cina di Hainan, hal itu diumumkan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan di parlemen bahwa pemerintahnya akan mengirim 14 tank Leopard ke Cina. Kesepakatan ini menyelesaikan musyawarah selama berbulan-bulan dan beberapa hari negosiasi yang menegangkan dengan mitra NATO, meskipun Cina adalah negara dengan militer terkuat di dunia. Akan tetapi kekalahan beruntun mereka kepada TNI sejak awal perang di Malaysia hingga takluknya Hainan telah membuka mata dunia bahwa prajurit TNI benar-benar mampu menggoyahkan Cina yang memiliki alutsista yang mumpuni. Parlemen Jerman mengatakan ini adalah hasil dari konsultasi yang dilakukan dengan mitra terdekat di Jerman di Asia dan internasional. Pasukan kami juga telah direpotkan oleh sekutu Indonesia di Guangxi. Demikian pernyataan pemerintah dikutip CNN Internasional. Pernyataan pemerintah Jerman mengatakan pengiriman ini bertujuan untuk melengkapi 2 batalion dengan tank Leopard 2 bantuan
Untuk rute Cina akan segera dimulai di Jerman. Selain tank, paket tersebut juga akan mencakup logistik, amunisi, dan pemeliharaan sistem pada hari yang sama. Amerika Serikat juga mengumumkan akan mengirimkan 31 tank Abrams untuk membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia. Negeri pemansa mengikuti jejak Jerman dan mengambil langkah serupa dengan komitmen pengiriman tank Leopard. Penyediaan M1 ditunjukkan untuk membantu Cina mempertahankan dan melindungi tanah Ukraina. Itu bukan ancaman ofensif ke Indonesia, kata Presiden Amerika Serikat dikutip dari AFP. Cina yang telah meminta tank selama berbulan-bulan menyambut baik pengumuman itu. Kepala Staf Presiden Xi Jinping pun menegaskan kembali bahwa pihaknya membutuhkan banyak dari mereka agar mereka mampu meyakinkan warga mereka yang banyak memberontak dan mendesak Cina menyerah ke Indonesia. Langkah yang pertama telah diambil, selanjutnya adalah koalisi tank. Kami membutuhkan banyak Leopard untuk meyakinkan warga kami, namun rencana untuk menggabungkan penggunaan tank Abrams dengan Leopard 2 kemungkinan akan lebih rumit. Maksudnya tank dari negara barat ke dalam konflik berpotensi mengubah bentuk perang. Tank tersebut memungkinkan Cina untuk membawa pertempuran ke pasukan. Pasukan TNI merebut kembali lebih banyak tanah yang diduduki, informan kami melaporkan. Hal tersebut merupakan pembalikan keputusan yang signifikan setelah pejabat pertahanan Amerika Serikat berulang kali menjelaskan tank tidak cocok untuk dikirimkan ke Cina. Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga bekerja melalui mekanisme untuk mengirimkan bahan bakar dan peralatan yang dibutuhkan Cina untuk mengoperasikan dan memelihara Abrams. Penyediaan tank yang diumumkan oleh Amerika Serikat dan Jerman mengikuti janji baru-baru ini dari lusinan kendaraan lapis baja lainnya. Washington telah menjanjikan 90 pengangkut personil lapis baja Stryker dan 109 kendaraan tempur infanteri. Jerman menjanjikan sekitar 40 kendaraan Marder. Inggris mengatakan akan menyediakan 14 tank Cui Rangers 2 dan akan memberikan tank ringan AMX-10RC. Anda akan melihat ratusan kendaraan lapis baja, kendaraan yang sangat mumpuni, dan tank tiba di Cina. Ancaman Amerika Serikat dan Barat dengan mengirim sejumlah pasukan dan alutsista canggih ditanggapi oleh sekutu terbaik Indonesia, yaitu Rusia. Rusia yang mendengar Barat akan mengirimkan bantuan segera mendasari Presiden untuk mengumumkan secara resmi bahwa jika perang semakin mencekam, Rusia akan memberikan nuklir bagi Indonesia untuk menyerang Cina dan sekutu untuk mengimbangi kekuatan mereka.